Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang sudah pernah disampaikan oleh dosen saya. Dan ini adalah tugas dari final tes mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik, dan yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik ini adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama, panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang sebuah tuturan, maka akan semakin santun. Dan semakin pendek sebuah tuturan, maka akan semakin tidak santun. Contoh, pinjam buku. Tentu berbeda dengan kalimat, bolehkah saya minjam bukumu? Maka itu akan terdengar lebih santun. Yang kedua, faktor urutan. Faktor urutan kalimat ini juga sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Tetapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir, maka akan terdengar lebih santun. Contoh, kalimat perintah yang diletakkan di awal. Segera buang sampah ini, karena hari ini kita akan melakukan rapat. Dan contoh yang kedua, kalimat perintah yang diletakkan di akhir. Hari ini kita akan melakukan rapat, segera buang sampah tersebut. Contoh yang kedua tersebut lebih santun. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Tentu di saat kita berbicara atau bertutur kata, intonasi sangat mempengaruhi kesantunan kita. Tinggi atau rendahnya intonasi, menekan atau tidaknya intonasi kita sangat mempengaruhi dalam kesantunan berbahasa. Kemudian ada tadi disebutkan isyarat-isyarat kinesik. Apa itu isyarat kinesik? Isyarat kinesik adalah mimik wajah, bahasa tubuh, dan ekspresi kita. Itu juga sangat menentukan kesantunan kita. Yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Contohnya, tolong, mohon, maaf, bolehkah, dan lainnya. Kemudian kita lanjut pada membahas tentang kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik ini ditinjau atau dinilai dari maknanya, makna dari sebuah tuturan. Kita akan membahas kesantunan pragmatik kalimat perintah. Jadi kesantunan pragmatik kalimat perintah ini dituturkan melalui kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya itu kita akan memerintahkan kepada orang lain, tetapi dikemas lagi secantik mungkin menggunakan kalimat deskripsi atau kalimat pernyataan, dan dengan menggunakan kalimat pertanyaan atau disebut juga dengan interrogatif. Contohnya, papan tulis ini kotor sekali, di mana saya akan menulis. Nah, itu contoh deskripsi, kalimat deskripsi. Yang contoh kedua, contoh interrogatifnya, papan tulis ini kotor sekali, siapa yang piket hari ini? Perlu kita ketahui juga bahwasanya kesantunan pragmatik ini ada maksim-maksimnya. Ada maksim kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, maka akan semakin santunlah tuturan kita. Contohnya, silahkan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Ada juga maksim pujian. Maksim pujian itu semakin kita memuji orang lain dan tidak memuji diri sendiri, maka semakin santunlah tuturan kita. Selain itu juga masih ada maksim-maksim lainnya, seperti maksim kedermawanan, maksim kearifan, maksim simpati, dan maksim kesepakatan. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan
keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Adapun medianya bisa melalui media tulisan ataupun media lisan. Bahasa juga memiliki peran yang sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang dikatakan santun atau tidaknya itu bisa dinilai dari bahasanya atau tutur katanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, ketiga menulis, dan yang keempat membaca. Baik, yang pertama menyimak. Menyimak ini adalah kegiatan yang paling mendasar, dan menyimak tentu berbeda dengan mendengarkan. Karena mendengarkan belum tentu menyimak. Setiap orang pasti melakukan kegiatan menyimak ini, mulai dari menyimak berita, cerita, dan berbagai macam informasi lainnya, baik itu melalui media televisi, radio, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Kedua, keterampilan berbicara. Berbicara ini pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Pada umumnya, berbicara itu sendiri secara umum diartikan suatu penyampaian, maksud, ide, dan pemikiran serta isi hati. Ketiga, keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini dilakukan dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya sekedar untuk mengekspresikan dirinya, ada juga yang untuk menyampaikan informasi kepada si pembaca. Ada juga yang untuk mempersuasi atau mengajak si pembaca. Ada juga untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang terakhir, keterampilan membaca. Melalui keterampilan membaca ini, pembaca akan mendapatkan sebuah informasi dari penulis. Membaca memiliki beberapa tujuan. Ada yang hanya sebagai hiburan semata, ada yang hanya sekedar mengisi waktu luang saja, dan ada juga yang untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Bisa membaca dengan terampil membaca ini tentu jauh berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.